Kembali lagi ke kelas peneliti udah Fikri. Barusan saya lagi ambil sedikit ya di grup Facebook. Jadi di Facebook itu ini teman-teman yang mahasiswa ya. Saya nggak tahu apa kalian tahu di Facebook ya, ini kalau generasi yang main Facebook saya nggak tahu. Kalian generasi Z ada nggak yang main Facebook? Ya kalau saya generasi milenial, kami masih main Facebook. Di Facebook itu ada grup ya, kan ada macam-macam grup publik gitu. Ada nama grup itu namanya apa ini namanya? Keluh Kesah Mahasiswa. Kebetulan saya juga gabung di grup itu dan apa ya, bagus ya, saya tertarik sama grup itu awalnya ketika ada sepupu saya yang share status gitu lah ya, atau share postingan dari grup Facebook itu ya, Keluh Kesah Mahasiswa. Coba dicari di Facebook ya. Kalau Anda masih main Facebook itu ada. Nah, itu eh, ketika saya punya masalah dengan kampus S3 saya, itu lumayan membantu ya. Jadi saya bisa share masalah saya itu ke situ. Dan eh, apa ya, pokoknya udah lama sih saya aktif di situ ya. Banyak postingan-postingan tentang keluh kesah mahasiswa dan kadang yang relate sama masalah saya juga ikut komen, ikut ini dan seterusnya. Nah, tadi ini lumayan rame ya. Belum sampai 1 jam. Jadi, eh, saya buat status. Sebenarnya statusnya kemarin ya. Di ini feed Facebook saya sendiri. Jadi statusnya itu tentang anak dari dekan fakultas S3 saya. Jadi kalau di kampus S3 saya ini kan sistem ininya sudah berbeda ya. Eh, Mahasiswa pasca sarjana itu bukan lagi di sekolah pasca sarjana. Dulu pertama kali saya masuk 2018 itu mahasiswa S2, S3 itu masih terpusat pada sekolah pasca sarjana gitu ya. Saya nggak tahu di beberapa kampus yang lain kayaknya masih seperti itu. Nah, saya itu terutama ketika COVID ya. Ketika COVID itu terjadi perubahan peraturan atau sistem. Jadi ada istilahnya integrasi ya. Jadi ada namanya integrasi untuk prodi-prodi atau jurusan-jurusan yang eh, memiliki 3 level eh, apa pendidikan yang sama gitu ya. Jadi contoh pendidikan bahasa Inggris, kalau ada S1, S2 dan S3-nya, artinya itu kan ini ya satu eh, baris gitu ya. Jadi satu apa ini namanya? Satu satu lini gitu ya, satu bidang keilmuan. Jadi kalau eh, ada tiga-tiganya ya, ada S1, S2 dan S3-nya itu diintegrasikan. Jadi dijadikan satu program studi gitu. Dan manajemennya ya, jadi perubahan manajemen. Manajemennya itu tidak lagi dipisah-pisah. Jadi kalau dulu di awal-awal saya masuk itu eh, contoh pendidikan bahasa Inggris itu kan dipisah. Jadi prodi S1 pendidikan bahasa Inggris itu ada di fakultas gitu ya. Terus eh, itu yang S1. Dan ada ketua prodi atau core prodinya ya. Jadi kadang ada dua
penyebutan ya, kadang disebut Kaprodi, ketua prodi, kadang disebut juga Korprodi, koordinator program studi. Ya, bebas lah, terserah mau ikut yang mana. Nah, eh, ketua prodi untuk S1 itu ada sendiri dan ketua prodi untuk S2 S3 ada sendiri. Nah, biasanya kantor Kaprodi yang S1 itu di fakultas, dia di bawah dekan. Kalau sebelumnya kalau yang di program studi S2 S3 itu di Sekolah Pasca Sarjana di bawah Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Nah, itu dulu seperti itu. Nah, sejak COVID itu sudah manajemennya diubah, sistemnya diubah, yang namanya integrasi itu ya. Jadi untuk program studi yang lengkap untuk ketiga jenjang pendidikan S1, S2, S3 itu dijadikan satu dan dikembalikan ke fakultas gitu. Itu sebenarnya maksudnya saya nggak tahu, mungkin mengikuti itu ya model di luar negeri atau bagaimana ya. Tapi kalau yang saya tahu di luar negeri itu S1 sendiri, S2, S3 sendiri gitu ya. Ada sekolah pasca sarjananya sendiri. Tapi nggak tahu ini saya belum belum menelisiki ya atau mencari tahu lebih jauh tentang sistem ini ya, sistem integrasi ini. Itu nirunya kemana saya belum tahu ya. Cuma yang pasti begitu ya. Jadi kalau kalian bertanya eh, kenapa saya membahas tentang dekan? Ya karena dekan itu menjadi penanggung jawab, termasuk penanggung jawab untuk program S2, S3 atau pasca sarjana. Gitu ya. Jadi bukan dengan direktur pasca sarjana lagi, tidak ada hubungan. Nah, untuk program studi yang tidak ada yang tidak lengkap ya jenjang pendidikannya, mungkin dia hanya ada S1-nya gitu ya. Atau cuma ada S2 atau S3-nya saja. Nah, itu tidak diintegrasi atau dikembalikan ke fakultas gitu istilahnya ya. Nah, mereka masih di bawah naungan direktur sekolah pasca sarjana. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau saya membahas dekan karena memang sejak 2020 atau 2021 itu eh, kami mahasiswa S3 di program studi ini sudah di bawah dekan. Kaprodinya Kaprodi S1 gitu ya. Jadi yang awalnya Kaprodi atau Korprodi S1 menjadi Korprodi untuk S2 dan S3 juga. Ini lucu juga sebenarnya dulu ya, awal-awal ini diterapkan ya, integrasi ini diterapkan, saya dikira mahasiswa S1. Malum lah ya, mungkin karena wajah saya ini wajah baby face ya. Jadi staff yang ada di akademik itu ngiranya kita mahasiswa S1. Ya gitu. Dan perlakuannya ya kayak mereka kepada mahasiswa S1 ya. Biasanya kan kalau staf akademik ataupun dosen-dosen itu memperlakukan mahasiswa S1 itu kan kayak anak kecil gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalian merasakan lah, mungkin yang lagi kuliah S1 ataupun sudah lulus S1, tahulah perlakuan kalian, perlakuan mereka, staf-staf akademik yang ada di perguruan tinggi Anda dengan dosen-dosen Anda kepada Anda gitu ya. Kalau dulu sebelum adanya integrasi, itu kami masih ada privilege ya untuk mahasiswa S2, S3 ya, karena pasca sarjana ya. Ya secara usia kan juga berbeda. Masa mahasiswa S2, S3 masih dianggap anak kecil kan ya kurang ajar itu. Janganlah, jangan keterlaluan kayak gitu. Nah, tapi setelah terjadi integrasi, ya itulah terjadi yang namanya shock culture ya. Yang namanya staf akademik, yang namanya dosen itu memperlakukan mahasiswa S2, S3 ya kayak anak S1 gitu ya. Nggak tahu kemana itu akal pikiran mereka itu. Beda dengan di luar negeri ya. Kalau di luar negeri mahasiswa S2 bahkan apalagi ya S3. Yang S2 aja udah diperlakukan seperti profesional. Kalau S3 sangat profesional sekali. Kalau di Eropa mahasiswa S3 itu sudah seperti profesional ya. Cuma profesional yang tetap perlu dibimbing itu aja. Jadi nah saya membahas dekan ini. Jadi kemarin si dekan yang menuduh saya memalsukan tanda tangan promotor saya itu
eh, kebetulan ada di ini ya, ada di apa postingan dia di Instagram ya. Si Ibu Dekan ini memang sangat ini apa kalau mau dibilang ya, media social personality itu, atau sosialita banget gitu ya. Jadi sering update-update status, terus postingan di Instagramnya. Cari aja. Ini kalau kalian penasaran, saya kuliah di mana, terus dekannya siapa, ya. Ini dekan terutama yang menuduh saya memalsukan tanda tangan ya. Dia tidak meminta maaf sama sekali ya ketika terbukti tanda tangan promotor saya itu asli. Dia nggak minta maaf itu. Minimal kan minta maaf ya. Karena kalau di dalam hukum seandainya itu terjadi ya, dia bisa saya kenakan pasal fitnah. Itu bisa itu ya. Jadi cuma masalahnya fitnah itu kayaknya bisa dikenakan ketika orang yang menuduh kita itu sudah memasukkan laporan. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika laporan tidak terbukti baru kita bisa melaporkan balik ke dia ya. Jadi melaporkan balik dia ke polisi ataupun ke pengadilan atas pasal fitnah. Gitu sih kalau nggak salah ya. Jadi karena dia tidak melaporkan saya ke polisi ya ataupun ke pengadilan atas pasal apa itu namanya pemalsuan tanda tangan, nah itu susah kayaknya atau saya nggak tahu. Pokoknya intinya gitu, si dekan itu yang saya maksud ya. Nah, eh, ibu dekan ini kebetulan kan istri dari profesor juga ya. Ya, ya begitulah dinasti akademik. Ya silakan coba di ya pasal pencemaran nama baik. Ya, tapi masalahnya tidak diposting ya. Tuduhan dia tidak diposting, cuma ya disebarluaskan di kalangan dia sendiri. Jadi apa silakan Anda tonton konten saya di YouTube tentang dinasti akademik ya. Jadi si Budekan dan samalah Kaprodi dan juga wakil rektor yang apa yang menuduh saya macam-macam itu dan akhirnya tidak meluluskan saya itu dinasti akademik semua ya, masih bersaudara, masih entah, saya nggak tahu pastinya mereka ini hubungan persaudaraannya seperti apa ya, antara betul-betul saudara kandung kah, kadang saudara perbesanan kah gitu ya, atau ya sebatas apa ini namanya kalau di militer itu kan ada namanya jiwa korsa ya, jiwa kebersamaan. Mungkin ya sama itu jiwa kebersamaan sesama dosen ya. Jadi meskipun rekannya ini atau koleganya melakukan kesalahan itu dibela mati-matian. Ya nggak tahu juga ya. Pokoknya gitu. Terutama si dekan. Saya bahas si dekan. Jadi si dekan ini istri dari profesor ya di fakultas yang sama. Ya, kalau nggak salah. Dan anaknya anaknya baru lulus S3. Nah, gini ya. Jadi anaknya itu S1, S2, S3 di fakultas yang sama dengan bapak ibunya ya. Dia S1-nya angkatan 2012. Terus S2-nya di 2017. Ya, kalau nggak salah. Terus masuk S3 itu 2021. 2021 saya nggak tahu semesternya ganjil apa genap. Cuma dia lulus 2024. Ya, kira-kira 2,5 atau 3 tahun dia lulus S3. Wah, gitu ya. Jadi itu kan dinasti akademik namanya. Eh, 3 tahun aja udah termasuk cepat itu bisa lulus S3 di fakultas itu. Nah, itu saya jadikan status ya. Jadi status saya itu begini, eh, apa anak si dekan baru saja lulus S3 di fakultas yang sama dengan ibunya gitu ya. Indahnya dinasti akademik. Nah, setelah apa saya jadikan postingan di Facebook saya kirim ke ini balik lagi ya ke apa ini namanya eh, grup ya, grup Facebook yang saya bilang tadi namanya Keluh Kesah Mahasiswa. Itu kalian cari sendiri aja. Dan belum 1 jam itu udah rame banget ya. Ada yang nge-like, ada yang tertawa, ada yang melongo gitu ya, emotikonnya macam-macam. Sampai lebih dari seratusan orang yang respon.
Terus banyak juga yang komen, rame ya. Eh, Terus ada yang bilang gini, ini status atau postingan julid pagi-pagi kok udah ada yang julid gitu ya. Emang apa salahnya anak dekan kuliah di fakultas yang sama dengan orang tuanya dan seterusnya dan seterusnya ya. Terus ada yang kalau saya kan memang akun saya terbuka ya, Facebook, semuanya lah, Instagram, TikTok, YouTube. Jadi kalian bisa lihat ya background saya dan seterusnya. Jadi saya kan memang nggak lulus ya. Saya di DO oleh dekan ini gitu kan. Karena alasan yang tidak jelas. Memalsukan tanda tangan juga tidak gitu kan, tidak terbukti ya. Padahal saya cuma melaporkan Kaprodi kepada dia. Karena Kaprodi itu adalah saudara dia, maka dibela habis-habisan gitu kan. Nah, jadi saya bilang begitu ya. Kalau anaknya nggak mungkin lah nggak dilulusin. Ya, dia kan yang punya fakultas gitu istilahnya ya. Dan saya yakin promotor-promotor anaknya itu ya temennya lah, temen ibunya, temen bapaknya ya kan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini yang saya sebut dinasti akademik ya. Nepotisme di dalam dunia akademik perguruan tinggi. Nah cuma saya heran, komennya itu pada nyerang terus gitu ya. Kalau mana buktinya gitu. Kalau apa anak si dekan itu kuliah dengan jalur yang benar, terus kenapa tidak diluluskan? Nah, gitu-gitu ya. Padahal intinya bukan bukan saya menyalahkan anaknya, bukan. Tapi dekannya itu loh yang saya kok malah saya dibilang julid ke anaknya. Ya julid juga lah. Ya iri lah, ya enggak. Saya tidak diluluskan sementara anaknya diluluskan. 3 tahun udah lulus. Saya 6 tahun, 6,5 tahun nggak dilulus-lulusin. Coba. Padahal disertasi udah selesai. Kan gitu ya istilah. Nah, cuma sayangnya ini karena saya nggak tahu ya kenapa banyak yang responnya tidak positif ya. Jadi saya dibilang julid, julid, julid gitu ya. Eh, Cuma gara-gara Anda tidak lulus, Anda julid kepada anaknya dekan. Ya bukan bukan anaknya yang saya permasalahkan, dekannya gitu loh. Jadi kan apa yang dimaksud dengan dinasti akademik ataupun apa ini namanya nepotisme ya. Itu kan nepotisme namanya. Ya, jadi nepotisme itu artinya mendahulukan keluarga ya. Ini ya coba ya. Nepotisme ini kalian kalau mau cek ada undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, KKN ya. KKN itu baru muncul pada tahun 1999 teman-teman. Semenjak reformasi ya. 1999 itu zamannya Pak Habibie ya. Semenjak Soeharto lengser itu baru muncul istilah KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Pada zaman Soeharto nggak ada. Ya, karena Soeharto dan kroni-kroninya melakukan semuanya ya, melakukan korupsi, melakukan kolusi dan nepotisme. Ya kan? Nah, terus itu undang-undangnya pasal 22 lebih tepat lagi ya. Jika pejabat negara, ini kan kampus saya, kampus S3 saya ini kan kampus negeri ya. Artinya ya pejabat negara ya, dekan, kaprodi dan juga rektor perguruan tinggi negeri ini pejabat negara. Jika terbukti melakukan nepotisme, terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah ini namanya KKN. Terus kalau nepotisme artinya adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Nah, ini kalau nggak nepotisme apalagi? Ya, dibilang julid-julid lah, terserah ya. Nah, cuma itu saya angkat tujuannya untuk menunjukkan ini loh realita KKN yang ada di perguruan tinggi kita, di kampus-kampus kita ya. Itu aja sih ya. Eh, Kenapa KKN ini perlu kita angkat? Ya, artinya kan dengan adanya KKN ketidakadilan sosial itu terjadi gitu loh. Ya, buktinya saya. Ya, saya kan korban ketidakadilan. Nah, kalau anaknya dilulusin, kalau kita yang bukan siapa-siapa tidak dilulusin. Nah, intinya itu sih.
Cuma akhirnya awalnya admin dari grup eh, keluh kesah mahasiswa ini mengapprove ya, jadi tampil gitu. Tapi karena banyak yang melapor gitulah istilahnya, ya, melaporkan postingan saya lebih dari 5 orang gitu, akhirnya dihapus sama aku. Ya biarinlah. Berarti teman-teman mahasiswa kita itu masih apa ya, masih buta dengan adanya ketidakadilan sosial di perguruan tinggi. Gitu teman-teman ya. Pemanasan aja. Ini mohon maaf ya, saya pagi-pagi. Karena saya kira teman-teman mahasiswa ini merasakan apa ya, pengalaman yang sama dengan saya gitu ya. Ternyata tidak. Mereka lebih mendukung dinasti akademik ya. Menolak dinasti politiknya Jokowi, tapi menerima dinasti akademik yang ada di perguruan tinggi. Aduh, sebenarnya ya gimana ya? Kok bisa gitu ya? Harusnya yang dimanapun konteksnya namanya dinasti, di mana apa yang namanya nepotisme ya, itu sama-sama salah, jelek. Harusnya kan gitu. Tapi enggak ya. Ternyata mereka mendukung dinasti akademik, yang ditolak cuma dinasti politik Jokowi. Oke, teman-teman. Mohon maaf ya. Eh, Hampir setengah jam saya isinya curhat. Oke, pertanyaan ini terima kasih sudah bergabung semuanya. Ada Reckless, Pak ngajar matkul apa? Jadi gini teman-teman, saya untuk saat ini eh, apa ya? Kalau ditanya jadi dosen ngajar di mana, ngajar apa gitu ya. Sebetulnya saya belum kembali mengajar sebagai dosen di kampus manapun ya. Belum sebenarnya. Selama hampir 6 tahun, 6,5 tahun kemarin saya fokus S3. Kalaupun ada mengajar di kampus, itu tujuannya untuk penelitian. Jadi banyak lah, ada beberapa kampus negeri dan swasta saya juga ngajar di sana. Tapi tujuannya untuk penelitian ya, bukan betul. Dan kalau ditanya saya ngajar mata kuliah apa saja, eh kalau selama ini kebetulan saya mengajar di pendidikan bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau bidang keilmuan saya memang pendidikan bahasa Inggris. Tapi saya bisa mengajar mata kuliah ataupun prodi lain ya. Kenapa? Selama keilmuan itu masih keilmuan sosial, ya bidang ilmu sosial saya masih bisa. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kebetulan saya punya kelas-kelas online. Mungkin teman-teman bisa cek saja di organisasi ya, jadi bukan lembaga atau kalaupun dibilang kelas di bawah organisasi itu yaitu iRecall ya. Nah, saya mengajar mahasiswa, mengajar dosen dari seluruh dunia ya, bahkan kalau mau dibilang seluruh dunia. Tapi masih orang Indonesia juga. Maksudnya seluruh dunia itu ya ada yang lagi kuliah di Inggris, ada yang lagi kuliah di Kanada, Amerika dan seterusnya ya. Nah, itu bidang keilmuannya macam-macam. Ada yang sekarang lagi saya ajar itu sastra Inggris atau linguistik. Terus kemarin itu pendidikan bahasa Indonesia. Ada juga bidangnya ini teknik apa itu yang urusannya pertambangan ya, teknik pertambangan mungkin ya. Itu juga ada. Cuma karena bidang keilmuannya bukan ilmu sosial, saya agak susah untuk giring ya. Dan macam-macam sih ya, pendidikan agama Islam juga ada. Jadi kalau ditanya matkul yang diajar apa, ya tergantung yang mana. Kalau yang perkuliahan di kampus, sementara saya masih vakum ya. Kalaupun saya ngajar di kampus itu, yang saya ajar dosen-dosennya, terutama untuk menulis artikel Scopus ini. Untuk mahasiswanya belum. Itu ya, Reckless. Kalau teori, Pak harus ada bukunya nggak? Soalnya saya lihat di Jora ada yang pakai teori tahsil. Jadi gini teman-teman,
Saya kebetulan di iRecall itu ada webinar tentang teori ya. Dan apa teori to practice. Itu cobalah ya Mas Reckless ya ikut. Saya sudah kayak saya udah berkali-kali saya kasih tahu. Untuk yang pembahasan teori kayaknya mending diwebinarkan ya, bukan yang kayak gini, bukan live. Kenapa? Karena harus intens. Nanti biar penjelasannya lebih lebih paten aja. Itu saya udah bahas Mas ya. Jadi kalau ditanya tentang teori yang apa harus ada bukunya? Apa ya? Kalau yang dimaksud fisik bukunya ya nggak perlu lah buat apa juga. PDF pun juga buat saya nggak terlalu perlu ya. Jadi eh, masalahnya kan dosen-dosen di Indonesia ini kalau ditanya tentang teori, saya yakin ya, mau teori apapun ya, tergantung mungkin eh, teori yang dia memang sudah tahu ya, itu apa bisa dan tahu gitu ya, menjelaskan kepada kita. Tapi saya yakin kebanyakan dosen-dosen yang ada di Indonesia itu pemahaman atau pengetahuan teorinya masih sangat sedikit sekali. Padahal teori itu banyak banget di luaran sana. Gitu ya. Jadi kalau udah tahu, contoh di webinar saya yang terakhir nanti cek saja ya, Mas Reckless. Saya membahas teorinya apa ini namanya sociocultural teori punyanya Vygotsky. Nah itu udah terkenal itu. Di seantero dunia itu udah terkenal, terutama di bidang pendidikan ya. Nah, jadi nggak perlu lagi bukunya. Bukunya nggak perlu, tapi referensinya tetap harus ada ya. Jadi Vygotsky itu sebenarnya mencetuskan teori sosiokultural itu sudah lama. Sejak dia kelahirannya kan 1800-an ya, 1890-an gitulah. Dia meninggalnya 1932 kalau nggak salah. Nah, jadi teorinya sudah dibuat sejak itu. Cuma ya, itulah perjalanan teori itu panjang, teman. Nanti mungkin kita atau saya gitu ya, belum belum ada yang menjadikan pemikiran-pemikiran saya itu sebagai teori belum. Tapi nanti ketika saya meninggal, mungkin 10 tahun akan datang, 20 tahun yang akan datang, ada yang membaca pemikiran-pemikiran saya dan akhirnya pemikiran saya itu dijadikan teori. Gitu, teman-teman. Dan itu terjadinya ya jarang sekali yang teorinya ya teori seseorang itu digunakan oleh banyak ilmuwan dari seluruh dunia ketika dia masih hidup ya. Yang saya tahu cuma satu, itu namanya Noam Chomsky. Kalau teman-teman mau tahu ya. Ini kebetulan apa bidangnya linguistik ya. Cuma beliau pun udah ini ya, udah beralih ya. Noam Chomsky ini masih hidup ini dia. Coba kita lihat ya. Oke. Masih hidup ini. Umurnya kayaknya udah 90 tahunan. Oh ini, beliau ini beliau ini apa ya? Keturunan Yahudi ya. Keturunan Yahudi tapi eh, apa berkebangsaan Amerika. Kapan-kapan saya bahas ya. Ini terutama kalau bidang Anda linguistik, saya akan bahas si Noam Chomsky ini. Ini masih hidup ini. Ini ya, reputasinya bidang linguistik ya kan. Yaitu teorinya tentang ini generative grammar ya, tata bahasa generatif itu generative grammar. Coba cari yang bahasa Inggris aja ya biar enak. Nah, ini nih. Ini kapan-kapan kalau mau. Cuma apa ya? Mau mau membahas Noam Chomsky ini apa? Beliau sudah tidak di bidang linguistik lagi. Jadi eh, si siapa Mbah ini Mbah ya. Oh, udah meninggal. Oh, bukan, bukan. Masih hidup dia kok. 1928. Ini kan yang meninggal ini kan istrinya ya. Carol Sachs. Meninggalnya 2008. Nah, ini kalau di Wikipedia kan ada keterangan ya. Died-nya kapan ini. Ini enggak. Oh, ini udah 95 tahun. Dan ini masih aktif. Beliau kalau ngomong itu masih masih enak ya. Coba kita cek ya. Ada nggak eh, YouTube terakhirnya? Tadi kayaknya ada deh. Noam Chomsky.
Iya, jadi saya cuma tahu Noam Chomsky ya, yang dia masih hidup tapi teorinya udah dipakai oleh para ilmuwan dari seluruh dunia. Terutama teorinya tentang itu tadi ya, generative grammar. Cuma itulah ya, meskipun beliau itu aslinya bidangnya linguistik, karena beliau ini apa jiwa aktivisme eh Jas Lidan ya. Saya eh, hanya mengiyakan ya. Saya tidak akan menyebutkan nama kampusnya. Ya, cari cari nama saya. Oh ya tadi saya mau bilang si siapa ini namanya Budekan itu. Anda kalau penasaran siapa Budekan saya itu, siapa anaknya, ya. Pertama cari nama saya di PD Dikti, ya itu sudah ada di situ. Kalau udah ketemu di situ ada prodinya. eh, Nanti Google lagi prodi dan kampus saya, ya. Terus di situ ada fakultasnya. Nah, siapa dekan fakultas yang sekarang? Dia masih menjabat itu, ya, masih menjabat. Kayaknya tinggal 1 tahun lagi. Tahun depan dia akan lengser ya, karena nanti ada pemilihan rektor baru. Mudah-mudahan lengser lah itu semuanya. Cuma meskipun lengser ya masih punya pengaruh lah ya. Dia kan masuk senat akademik, ya. Profesor juga. Nah, tapi yang pasti itu ya, itu orangnya masih menjabat, dia perempuan ya, ibu-ibu. Terus nanti cari di Instagram, kayaknya Instagram dia publik ya. Nah, lihat anaknya. Nah, itu baru banget ya. Jadi anaknya baru lulus, baru diwisuda kemarin, 2021. Jadi masih eh, 3 tahun lebih tua ya, secara angkatan ya. Jadi saya kakak tingkatnya anaknya Ibu Dekan. Ya, silakan dicari ya. Ini Jaslidan ya. Ya, kalau kampusnya udah betul. Oke. Ya, jadi tadi Mas Reckless, kapan-kapan saya bahas si Noam Chomsky ini. Jadi eh, apa Noam Chomsky ini menarik ya kalau mau dibahas. Dia memang bidang awalnya linguistik dan saya kebetulan akan pindah akan mengikuti jejak Noam Chomsky juga. Meskipun bidang saya awalnya linguistik atau pendidikan bahasa Inggris, saya akan beralih ke bidang aktivisme ya. Ya, jadi eh, ini kan dia mana ini? Linguistik political activism ya. Saya akan masuk ke ranah aktivisme politik. Ya. Dan yang sifatnya tidak hanya lokal, ya nasional, tapi juga internasional. Terutama melihat kekurang ajaran Israel ya. Kekurang ajaran Israel dan juga Amerika. Saya akan membahas ini. Social criticism. Nih, Noam Chomsky ini banyak ininya, followernya ya. Bahkan ada yang menabikan dia. Kalian kalau tahu film ini nih, apa namanya ya? Ah ini Captain Fantastic. Nih coba tonton ini. Ini si bapak ini ya, yang main Viggo Mortensen ini. Ya nih Viggo Mortensen ini nama eh, aktornya. Ini bagus ya, coba saya lihatin ini. Ini drama komedi. Ini menceritakan kehidupan single parent seorang bapak dengan berapa anaknya. Bentar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya 6 deh anak. Bentar ya. Ini menarik ini. Ini ratingnya berapa ya? Sebentar. IMDb-nya berapa ini? Oh ini 7,8. Oh, ratingnya bagus. Ini kalau kalian suka film ya. Saya kebetulan suka film. Nih, ratingnya 7,8. Cuma ya kalau Anda suka dengan ini ya. Ini luar biasa ini. Hmm. Nah, saya mau bilang gini, si bapaknya, jadi bapaknya ini dijuluki Captain Fantastic, merupakan apa ya, fanatik dari si ini, Noam Chomsky. Ini bagus. Nanti silakan ya kalian tonton. Wah, jadi Noam Chomsky itu dijadikan seakan-akan seperti nabi. Ya, jadi yang namanya teori perjalanan teori itu panjang sekali ya.
Dan kembali lagi pertanyaannya Mas Reckless, nggak perlu buku, nggak perlu. Karena teori itu udah terkenal. Ya, kalau kalau ada teori yang, mohon maaf ya, orang Indonesia itu kan sok-sokan kayak membuat teori gitu ya. Saya nggak tahu itu mereka itu eh, bahkan gelarnya profesor ya. Ini salah kaprah. Nih, saya mau kasih tahu. Yang namanya mahasiswa S3, tugasnya bukanlah menciptakan teori baru. Paham ya? Kan katanya untuk S1 itu apa? S1 itu menggunakan teori gitu ya atau gimana? S2 itu mengkaji teori lebih dalam. Terus S3 menciptakan teori baru. Itu salah itu. Ya, teman-teman ya. Nggak ada itu istilah eh, apa mahasiswa S3 bahkan profesor sekalipun menciptakan teori baru itu salah. Ini terutama kalau bidangnya bidang ilmu sosial ya. Mungkin beda dengan ilmu teknik. Kalau ilmu teknik mungkin perlu ya. Kayak Habibie itu kan dia mencetuskan teori apa ya, terutama yang di bidang kereta api atau apa ya, pesawat itulah. Mungkin harus ada teori-teori baru gitu ya. Tapi kalau di ilmu sosial nggak ada ilmu teori baru ya. Mahasiswa ataupun dosen, profesor nggak ada. Perjalanan teori itu panjang sekali. Paham ya, teman-teman ya? Jadi kenapa kok teori itu jadul jadul banget? Karena itu tadi, karena artinya teori itu sudah teruji ya. Jadi teori itu bisa menjadi apa teori itu perjalanannya panjang, harus diuji berkali-kali, dikritisi dari sana dari sini, harus diuji cobakan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau masalah harus ada buku atau tidak, nggak perlu ya. Cuma referensinya harus ada. Jadi di bagian referensi itu dituliskan ya. Contoh kalau apa teorinya apa ya general general grammarnya Chomsky itu 1960-an. Itu dimasukkan ke referensi ya. Oke, apalagi? eh ya, pas saya cek di apa ini DF Pus apa ini? Nggak bisa dibuka jurnalnya. Oh iya. eh Maksudnya nggak bisa dibuka gimana? Mungkin linknya salah mungkin ya. Nanti dicek lagi ya. Jadi kalau eh, takutnya pemahaman Anda tentang teori itu berbeda dengan pemahaman saya. Ya. Kalau tertarik mengetahui teori-teori tentang pendidikan bahasa, boleh ikut saya ya di webinar saya. Nanti setelah itu mungkin kita bahas teori-teori yang lain, ya, teori terutama teori pendidikan dulu ya. Nanti ada teori ya boleh request lah kalau Anda mau kita bahas teori apa. Kalau Anda bidangnya adalah eh, apa politik internasional boleh, yuk kita bahas teori-teori yang ada di politik internasional kapan-kapan ya. Oke, yang jurusannya linguistik, Pak. Apa ini maksudnya? Perbedaan kualitas Sinta 1 atau 2 dengan Sinta 4, 5, atau 6. Letaknya di mana? Kalau jurnal Sinta ya, mungkin gini. Kalau yang jelas-jelas bagus kualitasnya itu adalah Sinta 1. Sinta 1 itu nggak diragukan. Kenapa? Karena Sinta 1 syaratnya adalah terindeks Scopus. Itu ya, Mas. Oke. Kalau Sinta 24 2 3 4 5 6 itu eh, saya nggak tahu ya. Kalau jurnal ini kebetulan saya punya jurnal I Recall Journal. Insya Allah mohon doanya ini lagi rencana mau didaftarkan eh, indeksasi Sinta. Yang namanya jurnal yang baru didaftarkan indeksasi mau Sinta ataupun Scopus biasanya indeksasi yang pertama yang muncul adalah yang paling bawah. Kalau Sinta ya berarti nanti kemungkinan besar indeksasi Sinta jurnal saya itu 6. Karena itu yang paling rendah ya. Jadi ya itu namanya indeksasi. Indeksasi itu kan
cara kerjanya adalah dari ini, sitasi ya. Jadi kalau artikel-artikel yang ada di jurnal itu banyak disitasi oleh jurnal lain, kalau di Sinta ya eh, disitasi oleh jurnal-jurnal Sinta yang lain ya. Maka apa indeksasinya akan naik. Ya indeksasi itu cara mainnya begitu. Makanya ada ini ya namanya mafia sitasi. Di Indonesia itu ada namanya mafia sitasi. Jadi dosen itu biasanya dosen ya. Dosen atau profesor itu mahasiswanya disuruh mengutip atau mensitasi artikel dia gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi, kecuali memang artikel itu sesuai dengan konteks dari artikel yang ditulis oleh mahasiswanya. Itu boleh ya. Kalau tidak sesuai ya ngapain dipaksa ya. Ya, jadi letaknya di situ masukin perbedaannya. Dan juga masa masa operasionalnya. Jadi kalau ya itu tadi saya bilang kalau jurnal itu baru didaftarkan maka indeksasinya yang paling rendah dan harus menunggu setahun 2 tahun dan seterusnya baru nanti naik lagi dan seterusnya. Itu pun harus daftarkan lagi ya. Saya nggak tahu daftar indeksasi Sinta itu kayaknya bayar. Itu ya. Kalau secara kualitas ya itu yang paling tinggi Sinta satu, sisanya ya menurut saya nggak terlalu. Ya, kalau yang betul-betul berkualitas Scopus ya, artikel yang apa yang ada di jurnal Scopus. Ini ya, ke sini. Coba mau mau bidang apa coba saya carikan jurnalnya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Oh ini ya, parafrase biar nggak kena Turnitin udah. Oh ya. Habis ini Mas ya. Eh coba sebelum sebelum membahas parafrase, Mas Hakim mau nulis artikel tentang apa dulu? Biar enak ya. Biar kita langsung. Ini karena Mas Hakim bidangnya adalah pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa ya. Cobalah teman-teman kita Anda ini menarik nih ya. Kalau Anda bidangnya pendidikan bahasa, language education. Hmm, ini language and education. Ya, sini ya. Sebelum membahas parafrase, yang paling penting itu adalah menentukan topik penelitian. Jadi, ketika memilih topik penelitian, usahakan topiknya itu yang menarik. Yang menarik editor jurnal. Caranya gimana? Ya baca-baca jurnal ya. Coba ini. Oh, ini kalau di pendidikan bahasa Inggris yang masih ramai sampai sekarang adalah ini, Global Englishes. Global Englishes ini masih ramai. Kalau bahasa Inggris ya. Terus apa lagi? Ini ada namanya translinguaging. Ini apa ini? Complementary schools. Ini juga menarik ini. Heritage language education. Ini Global Englishes Teacher Education. Ini kebetulan saya juga mengarah ke sini penelitian. Pendidikan calon guru Global Englishes. Itu Mas.
Nanti ya kita bahas ini, coba kita download. Dua 2024, 30 Oktober masih baru. Oke, terus habis ini kita balik ke sini. Kalau surat rekomendasi buat lanjut S2 itu dari akademisi kampus S1, Pak, betul. Jadi rekomendasi itu nggak tahu ya. Saya sebenarnya kalau rekomendasi itu paling nggak sukanya karena harus berhubungan lagi dengan mantan dosen pembimbing. Saya paling nggak suka itu. Kecuali dosen pembimbing kita yang baik ya. Kalau dosen saya kebetulan dosen pembimbing saya yang S1 itu baik-baik. S1 terus S2 itu lumayan baik-baik. Yang S2 aja yang kurang ajar. Nah, kalau dosen pembimbing. Jadi rekomendasi itu memang sebaiknya dari dosen pembimbing. Kenapa? Karena dia sudah tahu dengan kualitas kita, kualitas tulisan kita, kualitas apa penelitian kita. Nah, itu jadi eh, ya memang sebaiknya rekomendasi dari dosen pembimbing. Jadi yang namanya rekomendasi itu kan ya merekomendasikan kita untuk contoh untuk S2 ya untuk kuliah S2. Nah, untuk kuliah S2 itu kan harus ada bekalnya ya. Bekalnya ya contoh apa kemampuan menulis, kemampuan meneliti. Nah, ini yang namanya eh, apa dosen ataupun eh, apa ya namanya orang-orang yang di kampus S2 sana itu kan ingin tahu tentang kualitas kita. Nah, itu bisa melihat kualitas itu ya dari rekomendasi kan tentunya. Salah satunya ya, salah satu. Jadi memang harus masakin, harus dapat surat rekomendasi dari dosen pembimbing. Kalau bisa dosen pembimbing. Satu. Terus atau dosen mata kuliah juga boleh ya. Yang tahu kualitas kita ya, kualitas apa tadi akademik kita. Bang, kata dengan dilarang di awal kalimat kan? Kalau dalam bahasa Inggris kata with dilarang juga nggak? eh nggak juga. Saya kira tergantung nanti ya. Ini kebetulan konteksnya grammar mungkin ya. Nih, coba. Dengan meluluskan. Ini contoh ya. Meluluskan anaknya. Anak sendiri. Sang dekan telah terbukti melakukan apa ini namanya tindakan nepotisme. Nah, nggak masalah di awal kalimat. Mungkin maksudnya di awal ini ya, di awal eh, kalau dia menjadi frase apa ini namanya? Eh, ya frase bukan kalimat ya, maka nggak masalah. Kalau cuma dipotong kayak gini dengan meluluskan anak sendiri, kayak gini ya, titik. Ya ini salah lah secara grammar ya kan? Kenapa? Karena di sini tidak ada subjeknya, ya kan? Dengan ini kata sifat, ya kan? Kata sifat atau preposisi. Terus meluluskan itu kata kerja. Anak sendiri ini objek. Nah, subjeknya belum ada. Kalau dikasih subjek dengan dekan meluluskan anak sendiri. Nah, ini kan belum selesai kalimatnya. Ya kan? Belum bermakna kalimat ini. Jadi harus biar bermakna, yaitu tadi ya, harus ditambah kalimat sub kalimat namanya. Ini namanya kalimat bertingkat. Dengan meluluskan anak sendiri, sang dekan telah melakukan tindakan nepotisme. Nah, ini ini sudah bermakna ya. Jadi
bukan, ya betul ya. Bukan kalimat bertingkat sih. Ini lebih kepada apa? eh, Keterangan ya. Ini frase keterangan. Kalau bertingkat kan harusnya ada dua kalimat gitu ya di dalam. Itu Mas. Oke, apalagi? Ya, ini banyak sekali yang masuk ya. Pasal pencemaran nama baik ya, udah tadi ya. Prodi bahasa Inggris ya. Dan harap maklum teman-teman ya, saya nggak bisa menyebutkan nama orang, menyebutkan nama institusi, karena nanti jatuhnya itu ke pasal pencemaran nama baik. Ya, jadi sebelum orang-orang kampus ini tampil ke publik, saya nggak bisa menyebutkan. Ya, kalau mereka sudah tampil ke publik, membuat video klarifikasi, nah itu baru saya enak ya nyebutin mereka. Itu teman-teman. Sama kayak kasusnya polisi yang di NTT itu ya. Dia tetap nggak bisa menyebutkan nama orang ya. Karena nanti jatuhnya pencemaran nama baik. Wong dia yang udah viral kayak gitu aja masih belum berani ya menyebutkan nama orang dan menyebutkan nama institusi. Karena pasal pencemaran nama baik itu masih kuat. Oke. Ngajar di UT juga, Bang? Enggak. Saya ngajar di kelas sendiri. Saat ini sih saya masih libur karena itu tadi ya, saya lagi persiapan tes IELTS. Mohon doanya ya biar ini dari kemarin latihan IELTS nilainya eh, apa kemarin reading masih 6, listening 6,5. Padahal target saya paling minim itu 7. Untuk S3 syaratnya minim 7. Untuk semua skill. Listening, reading, terus apa ini writing dan speaking ya. Nah, ini mohon doanya ya. Ini tinggal beberapa hari lagi. Saya tes speaking online dari laptop aja di sini aja. Itu hari Jumat jam setengah 10. Itu speakingnya. Speaking sama tes 3 skillnya dipisah. Yang hari Sabtunya itu tes 3 skill. Dan apa kemarin terjadi sedikit ini ya, miss. Padahal saya awalnya minta milih jam 10 pagi gitu. Nah, tapi akhirnya yang keluar jam setengah 3. Nah, itu ya ya normal lah kita kalau bekerja apalagi tes-tes kayak gitu kalau tesnya siang itu kan beda dengan tes pagi ya. Secara semangatnya beda. Cuma nanti saya coba lah mudah-mudahan bisa menjaga apa semangat apa ini. Sebentar ya, ini saya disuruh masukkan ini. Aduh, ini masalahnya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa deh. Saya masih bermasalah di sini. Kalau dibilang terjadi inactivity itu, kita harus masukkan ini puzzle. Tapi puzzle-nya nggak muncul-muncul. Di refresh berkali-kali pun nggak mau. Iya, selamat bergabung Mbak Malasari Shakila. Ini lagi bahas ini rencananya mau bahas ini ya, bagaimana caranya memparafrase ya, biar tidak kena Turnitin. Nah ini ya, cuma karena saya nggak bisa ini teman-teman memasukkan kaca ya atau puzzle ini. Jadi mungkin waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Oke, Wah, kenapa ini? Submit. Oke, apa lagi? Oke, ngajar UT ya? Enggak ya, saya enggak ngajar.
Pak, artikel penelitian bahasa Inggris nggak harus terindeks Scopus kan? Artikel penelitian bahasa Inggris nggak harus terindeks Scopus. Itu gimana maksudnya? Mungkin referensi mungkin maksudnya ya. Eh, apa tujuannya untuk menulis artikel atau untuk jadi referensi? Kalau jadi referensi, saran saya sebaiknya dari jurnal-jurnal terindeks Scopus ya, kalau saran saya. Biar mindset riset kita terbentuk ya, yaitu yang Scopus Scopus based gitu. Ya. Saya gini lah teman-teman, memang banyak kritikan di luar sana. Dosen-dosen, profesor-profesor itu pada mengkritik Scopus ya kan, disebut sebagai komersialisasi akademik. Karena kan bayar gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Selain bayar, kalau jurnalnya gratis kayak gini, ini kan jurnal kita kalau sampai di jurnal ini ya, Mas Hakim ya, Language and Education ini gratis ya, terbit pun juga gratis. Tapi setelah itu artikel kita gratis, nggak bayar nih untuk terbit di sini. Tapi artikel kita itu dijual sama dia. Jadi produk dia. Jadi komoditas gitu ya, komoditi bisnis dia. Ini dijual ini. Ini kebetulan saya punya akses saja. Kalau yang asli kan harus bayar ini. Satu artikelnya dan berapa ya? $45 atau berapa ya? Oh iya, iya Pak. Jurnal bahasa Inggris untuk referensi tertulis. Saran saya Scopus Mas ya, biar biar berkualitas gitu. Saran saya. Nanti kan masalah eh Pak, saya sebenarnya pengen artikel-artikel Scopus untuk jadi referensi, tapi nggak bisa download gitu ya. Kalau download harus bayar. Nah, masalahnya di situ kan masalahnya. Nah, kalau masalahnya di situ ya sebaiknya minta ini ya, minta akses ke kampus. Beberapa kampus di Indonesia udah punya akses loh ya. Ini kebetulan saya punya akses dari teman saya yang di UGM ya. Nah, di UGM itu udah punya akses ke Taylor and Francis dan seterusnya. Ya, kalau Anda tidak punya akses seperti teman-teman di UGM, di UI itu juga punya akses ya ke Taylor and Francis dan banyak lagi ya, termasuk apa ini SES dan seterusnya. Ya mungkin cari teman ya, cari teman di kampus ini, UGM, UI dan seterusnya atau di luar negeri. Ya saya kebetulan alhamdulillah punya banyak teman yang kuliah di kampus-kampus ini, dosen-dosen juga ya, dan mereka punya akses. Saya minta tolong di-downloadkan. Atau ini kebetulan saya dikasih akses sama dia. Itu ya. Jadi sebaiknya dari jurnal Scopus. Saya bahkan mohon maaf sekali, ya mohon maaf sekali, bukan dalam rangka merendahkan, tapi memang kualitasnya memang masih rendah gitu ya. Saya bahkan menyarankan jangan ambil referensi dari jurnal Sinta, jangan, ya, karena kualitasnya itu loh ya. Kecuali ya kalau artikel seandainya di jurnal-jurnal Scopus ini yang internasional ini ternyata tidak ada referensinya sama sekali. Semuanya gitu ya, betul-betul nggak ada. Nah, baru kita lari ke jurnal Sinta. Contohnya apa? Contoh saya ini kebetulan lagi mau daftar S3 di Belanda juga ya. Bidangnya linguistik. Linguistik apa? Yaitu linguistik bahasa lokal. Kebetulan saya bahasanya bahasa Minang gitu ya. Nah, itu penelitian